Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di alam semesta asli, di langit di atas samudra terpencil yang tak berujung, di wilayah rahasia purba yang merupakan pusat wilayah manusia, pilar-pilar air mengembun membentuk satu makhluk. Itu adalah Lo Feng mengenakan jubah berapi-api. Makhluk lain berdiri di ruang di samping Lo Feng. Itu adalah pemimpin kota primal. Bagaimana hasilnya? Tanya pemimpin kota primal. Semua 443 Universe Master di pasukan itu telah mati. Mata pemimpin kota primal berbinar dan dia berteriak, "Ini fantastis! Di dunia virtual wilayah rahasia leluhur mimpi, di wilayah ras iblis, ada sebuah dimensi di dunia virtual. Ada sebuah gunung yang luas dikelilingi oleh awan dan kabut. Seekor ular perak raksasa berputar dan mengalir, hidup di dalam gunung. Selain ular perak raksasa itu, banyak Universe Master dari ras iblis tinggal di gunung yang tak berujung itu. Ada juga beberapa Universe Master dari ras-ras pembantu ras iblis yang tinggal bersama mereka. Meskipun lebih dari separuh Universe Master telah memasuki dunia jin, semuanya telah meninggalkan tubuh atau avatar kekuatan dewa di alam semesta asli. Dengan tubuh dan avatar kekuatan dewa itu, mereka dapat dengan mudah terhubung ke dunia virtual. Dan melalui dunia virtual, mereka dapat berkomunikasi dengan leluhur iblis mimpi kapan saja mereka mau. 3 Universe Master dari aliansi ras iblis telah berkumpul bersama, dan seekor binatang terbang dengan tulang abu-abu sedang berbicara. 2 Universe Master lainnya bukan dari ras iblis. Tiba-tiba binatang terbang aneh itu tampak ketakutan, kemudian menghilang dari dunia virtual. Mengapa ia meninggalkan dunia virtual tanpa menyelesaikan ceritanya? Seorang Universe Master yang penuh warna dan menakjubkan dari ras lain berbisik. Ia kemudian menoleh ke sisi lain, dan tiba-tiba Universe Master lain yang telah mendengarkan juga telah menghilang. Mengapa mereka berdua menghilang pada saat yang bersamaan? Sang Universe Master ini menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika hanya satu dari mereka yang menghilang, itu bisa saja disebabkan oleh sesuatu yang mendesak, yang tidak dapat dijelaskan oleh orang tersebut dengan segera. Namun, 2 dari mereka menghilang sekaligus tanpa mengatakan apapun. Jadi, sesuatu yang aneh pasti telah terjadi. Leluhur iblis, teriak Universe Master itu. Seekor ular perak raksasa muncul dari balik kabut. Kepalanya terangkat dan sambil berkata, "Meng Tangli, mengapa kau memanggilku?" Leluhur iblis, barusan Master Mingwan dan Master lainnya sedang berbicara. Master Mingwan sedang berbagi beberapa informasi tentang dunia jin. Aku belum pernah memasukinya, jadi aku penasaran dan mendengarkannya berbicara juga. Namun Master Mingwan dan Master lainnya tiba-tiba menghilang dari dunia virtual tanpa tanda-tanda apapun, dan mereka menghilang pada saat yang sama. Jelas dari mata Meng Tangli bahwa dia sangat khawatir. Leluhur iblis mimpi berteriak ketika menyadari ada sesuatu yang salah. Leluhur iblis mimpi segera mulai memeriksa seluruh gunung. Namun setelah pemeriksaan, leluhur iblis mimpi merasakan hawa dingin yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Rasa dingin itu dapat membekukan jiwanya. Sejak leluhur iblis mimpi pertama kali menjadi dewa sejati, ia tidak pernah setakut ini. Tidak ada bandingannya. Bahkan ketika ia kalah dalam pertempuran antara kedua tim, ia tidak begitu takut. Semuanya menghilang. Leluhur iblis mimpi menyimpulkan, semua Universe Master dari aliansi ras iblis memiliki kesadaran yang terhubung dengan gunung ini. Namun sekarang mereka semua telah pergi. Hanya leluhur iblis mimpi dan 5 Universe Master lainnya yang tersisa. Makhluk raksasa muncul di gunung. Dia adalah leluhur iblis kejutan. Leluhur iblis kejutan melihat ke bawah dan berteriak, "Semua Universe Master di bawahku yang memasuki dunia jin sekarang telah menghilang. Sama, aku juga." Leluhur iblis mimpi tidak bisa lebih cemas lagi.
Leluhur iblis kejutan juga merasa cemas. Semua Universe Master yang pergi ke dunia jin menghilang, dan mereka semua menghilang tiba-tiba tanpa meninggalkan pesan. Mereka yang tidak pergi ke dunia jin tetap aman. Aliansi pasukan bersatu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Begitu banyak Universe Master telah pergi ke dunia jin, dan sebagian besar Universe Master dari aliansi ras iblis telah memasuki dunia jin. Jika mereka semua mati, itu akan menjadi pukulan telak bagi seluruh aliansi ras iblis. Peristiwa seperti itu akan menjadi mimpi buruk yang nyata. Periksa. Mari kita periksa, kata leluhur iblis kejutan. Leluhur iblis mimpi segera mengirim pesan kepada para kesatria melalui dunia virtual dan meminta mereka untuk memeriksa guru mereka. Lagi pula, para kesatria biasanya membawa kenang-kenangan yang diberikan oleh guru mereka. Leluhur iblis, benda kenangan yang kumiliki kini tak bertuan. Guruku telah tiada. Leluhur iblis, guruku juga telah meninggal. Bahkan sebelum leluhur iblis mimpi memberikan perintah, beberapa kesatria mulai menghubunginya. Mereka kehilangan akal, menyadari bahwa semua Universe Master itu telah meninggal. Leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejutan merasa seolah-olah ada palu besar yang menghancurkan jiwa mereka. Mereka kesal, takut, dan tidak percaya. Mereka saling memandang dengan mata yang tidak lagi damai. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa gentar. Bagaimana bisa? Leluhur iblis mimpi telah kehilangan akal sehatnya. Itu adalah pukulan besar, kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ras iblis jelas merupakan ras puncak di alam semesta asli. Mereka awalnya membanggakan lebih dari 20 Universe Master dari ras iblis, serta banyak Universe Master dari ras cabang mereka. Namun mereka sekarang hanya memiliki 4 Universe Master dari ras iblis dan 5 Universe Master dari ras cabang mereka. Mereka dianggap makmur sebelumnya, tapi sekarang sudah berbeda. Leluhur iblis kejutan mengangkat kepalanya dan berteriak. Dipenuhi dengan kemarahan dan penderitaan, ras iblis telah membangun dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Namun, mereka kehilangan semua Universe Master sekaligus. Kita seharusnya tidak membiarkan mereka memasuki dunia jin. Kita seharusnya tidak melakukannya. Leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejutan bukanlah satu-satunya yang menjadi gila. Ayah dewa dari ras robot, permaisuri serangga, leluhur iblis dari ras penjara, guru suci dari ras kristal, semua ras di aliansi wilayah utara, dan kekuatan yang telah bergabung dengan aliansi pasukan bersatu, semuanya baik besar maupun kecil, terperangkap dalam mimpi buruk yang sama. Mimpi buruk yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Beberapa kekuatan memiliki 10 Universe Master sebelumnya. Sekarang, mereka hanya memiliki 1. Beberapa telah kehilangan semua Universe Master mereka. Itu benar-benar mimpi buruk. Hal yang sama terjadi pada aliansi ras serangga. Hanya 6 yang tersisa di aliansi ras serangga. Di aliansi wilayah utara, lebih dari 90 Universe Master telah mati, bahkan Master Sungai Bintang. Hal yang sama berlaku untuk ras kristal dan ras penjara. Saat ras-ras dalam aliansi pasukan bersatu saling menghubungi, mereka mendapati bahwa semua kekuatan mengalami nasib yang sama. Leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejutan merasa sedikit lebih baik sekarang. Menurut pendapat mereka, semua Universe Master mereka yang telah memasuki dunia jin telah mati seketika. Jadi, tidak mungkin kekuatan lain berhasil tetap aman. Seperti yang mereka duga, banyak kekuatan lain yang menderita akibat peristiwa yang sama. Mereka semua berasal dari aliansi pasukan bersatu. Jadi sangat mudah bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain secara internal. Dan kemudian mereka mulai menghubungi kekuatan lain di samudera semesta. Tidak terjadi apa-apa pada kami, ras kerangka. Semua Universe Master kami di dunia jin aman. Tidak ada satupun dari mereka yang meninggal setelah memasuki dunia jin. Tentu saja tidak. Dunia jin adalah dunia yang fantastis dan berada di luar imajinasi kita. Dunia ini penuh dengan peluang dan barang berharga. Hampir semua makhluk hebat dalam ras kita masuk, dan semua yang masuk ke dalam pasukan masih hidup. Namun, mereka akan segera memulai tugas dari pasukan itu. Banyak Universe Master dari Tanah Suci Kaisar Timur memasuki dunia jin.
hanya sedikit dari mereka yang meninggal, dan mereka meninggal saat seleksi masuk ke dalam pasukan. Saat berita itu menyebar, aliansi pasukan bersatu itu tercengang. Mereka semua menderita kerugian besar. Jadi mereka berasumsi bahwa itu bersifat universal. Jadi memang itu bersifat universal, dan semua kekuatan dari samudera semesta menderita kerugian yang sebanding. Maka secara komparatif, status mereka tidak akan terpengaruh. Kekuatan komparatif aliansi mereka akan tetap tidak berubah. Mereka telah menduga hal yang sama akan terjadi pada semua kekuatan lainnya. Namun kekuatan-kekuatan lain di samudera semesta itu semuanya aman. Tidak, lebih tepatnya, mereka menemukan satu kekuatan lain yang mengalami nasib serupa. Apakah hal yang sama terjadi padamu? Tanah suci bulan ungu mengalami serangan dahsyat di dunia jin. Tiba-tiba, semua Universe Master dari tanah suciku yang telah memasuki dunia jin meninggal. Ternyata, tanah suci bulan ungu milikmu juga. Hal yang sama terjadi pada ras-ras dalam aliansi pasukan bersatu kita. Semua orang yang memasuki dunia jin telah tewas. Tidak ada seorang pun yang selamat. Tanah suci bulan ungu dekat dengan aliansi pasukan bersatu. Setelah menghubungi yang lain, mereka menemukan bahwa semua kekuatan masih utuh selain tanah suci bulan ungu dan aliansi pasukan bersatu. Mereka semua menyadari bahwa pasti ada rahasia di balik ini. Jika dunia jin telah memutuskan untuk memusnahkan semua orang luar, mengapa mereka membiarkan semua kekuatan lain pergi? Mengapa dunia jin hanya menyerang makhluk-makhluk hebat dari aliansi pasukan bersatu? Lagi pula, semua Universe Master yang mereka biarkan masuk ke dalam pasukan tersebar, bagaimana dunia jin menemukan mereka? Tidak terjadi apa-apa pada manusia. Tidak ada satupun Universe Master dari aliansi manusia yang mati. Tanah suci bulan ungu dan aliansi pasukan bersatu segera mendapat berita itu, dan mereka menjadi marah. Tak satu pun dari makhluk tertinggi itu bodoh. Tanah suci bulan ungu dan aliansi pasukan bersatu memiliki musuh yang sama, yaitu aliansi manusia. Manusia akan memperoleh keuntungan paling banyak dari melemahnya aliansi pasukan bersatu dan tanah suci bulan ungu. Ditambah lagi, tanah suci bulan ungu pernah gagal menghabisi Lo Fong di dunia jin sebelumnya. Mengapa dewa sejati ruang hampa membiarkan Lo Fong pergi begitu saja? Semua menunjuk pada manusia. Hanya kekuatan dari samudera semesta yang dapat secara akurat menemukan Universe Master kita di antara semua prajurit itu. Pasti manusia yang merencanakan sesuatu terhadap kita. Suara leluhur bulan ungu bergemuruh di aula besar. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa kini diselimuti oleh lapisan es tipis akibat amarah yang membara. Semua Universe Master yang masih tersisa berlutut di hadapannya. Tubuh mereka gemetar oleh ketakutan dan kecemasan. Kerugian besar menimpa tanah suci bulan ungu. Setengah dari seluruh Universe Master mereka telah memasuki dunia jin dan binasa. Kini jumlah Universe Master yang hidup di tanah suci bulan ungu tinggal kurang dari 100. Bahkan jika para calon Universe Master beruntung mencapai terobosan berturut-turut, jumlah mereka hampir tidak akan menyentuh angka itu. Seorang Universe Master dengan suara gemetar mencoba bertanya, "Leluhur, apakah kita masih akan melanjutkan misi ke dunia jin? Apakah ini masih mungkin?" Leluhur bulan ungu menatap tajam. Rona murka memenuhi wajahnya. Setelah beberapa detik yang terasa abadi, ia menghembuskan napas berat dan berkata, "Universe Master yang baru saja dipromosikan harus pergi. Tapi ingat, kalian tidak boleh sekali-kali mengungkapkan identitas kalian sebagai bagian dari tanah suci bulan ungu." Para Universe Master yang baru dipromosikan saling bertukar pandang, lalu anggukan mereka penuh semangat. Dimengerti, leluhur. Mereka belum pernah menjejakkan kaki keluar dari tanah suci bulan ungu sebelumnya. Namun, tragedi besar ini memaksa mereka untuk mengambil risiko. Dengan kemampuan menyamarkan diri, mereka yakin bisa menyusup ke dunia jin tanpa ketahuan. Leluhur bulan ungu membentak dengan suara tajam, "Pergilah, jangan sekali-kali kalian memperlihatkan siapa kalian sebenarnya." Setelah mereka menghilang, leluhur bulan ungu tetap berdiri di tengah aula. Wajahnya penuh kehinaan dan amarah yang membara. Ia menggertakkan gigi, membayangkan sosok Lo Fong, pemimpin Bima Sakti yang menjadi musuh bebuyutannya. "Aku mungkin tak mampu menjatuhkanmu saat ini, tapi dengan hadirnya binatang buas sektor, aku yakin kau tak akan bisa lolos hidup-hidup."
ia menoleh ke langit gelap, mengaum dalam putus asa. Sudah berapa lama aku merasa tak berdaya seperti ini. Namun tak ada yang bisa dilakukan leluhur bulan ungu untuk membalas dendam pada Lo Feng. Ia harus mengorbankan seluruh Universe Master di bawahnya. Tapi itu berarti bunuh diri bagi tanah suci bulan ungu. Di ruang hampa yang luas dan sepi, seorang gadis muda dengan sayap kupu-kupu transparan berdiri termenung. Matanya yang bening menyimpan kesedihan yang dalam. Ingatan tentang masa kecil bersama saudari perempuannya berputar kembali dalam benaknya. Sosok yang membimbing dan melindunginya selama bertahun-tahun menjadikannya kesatria yang tangguh. Dengan suara pecah penuh emosi, ia menjerit, "Tidak! Aku tak mau kehilanganmu, kakak." Namun kemudian wajahnya berubah menjadi penuh kebencian. Dengan mata yang menyala-nyala, ia berbisik penuh dendam, "Manusia, kalian semua harus mati." Sekelilingnya tiba-tiba diselimuti cahaya biru yang membawanya menghilang ke angkasa. 3 menit kemudian, di sebuah sarang induk Ratu Klan Serangga yang raksasa tergantung di angkasa, dikelilingi ribuan prajurit serangga yang berderap penuh amarah. "Habisi manusia!" perintah Ratu Induk bergema, mengguncang ruang di sekitarnya. Gelombang prajurit serangga segera menyebar ke berbagai planet, membantai dengan kejam. Setiap teleportasi sarang induk melepaskan ribuan prajurit tingkat universe, dan beberapa penguasa sektor siap menyebar kehancuran. Tiba-tiba, suasana berubah mencekam. Dari kejauhan muncul sosok yang berjalan tenang. "Itu pemimpin Bima Sakti!" Teriakan panik terdengar dari sarang induk. Lo Feng muncul dengan langkah santai, wajahnya menggeleng pelan. Mengapa harus repot-repot? Ia menunjuk ke sarang induk. Dalam sekejap, ruang hampa di sana menghilang, menghancurkan sarang induk beserta pasukan serangganya yang tak terhitung. Lo Feng menghela napas. Balas dendam untuk satu kesatria yang dimusnahkan. Apa itu cukup untuk disebut kebencian? Dengan satu langkah, ia menghilang kegelapan bintang, meninggalkan hening yang menggantung. Di tengah tanah suci Bima Sakti, Lo Feng kembali ke istana bergelombang, disambut hormat oleh 3 kesatria terdepan. Seorang kesatria bertentakel hijau melapor, "Pemimpin, kami telah membasmi banyak prajurit serangga yang menyerang di berbagai lokasi. Namun masih ada 369 planet yang manusia-manusianya tewas dan 102 planet hancur total." Lo Feng mengangguk perlahan. Balas dendam ini tak hanya untuk 1 jiwa, tapi untuk jutaan yang telah hilang. Musuh kita bertambah banyak dan peperangan belum usai. Para kesatria menunduk berat, menyadari tantangan besar yang menanti. Di tempat lain, sekelompok avatar berkekuatan dewa berkumpul dalam suasana penuh keraguan dan kecemasan. Seorang avatar berkata, "Bagaimana kita bisa melawan manusia? Aliansi kita sudah sangat lemah. Pemimpin kita telah lama hilang. Bahkan jika semua Universe Master bersatu, kita tidak sebanding dengan satu Lo Feng." Avatar lain menimpali dengan nada getir, "Kebencian kita sebesar lautan, tapi tanpa kekuatan, kebencian itu hanya menjadi dendam yang sia-sia. Kita harus bertahan hidup demi ras kita." Percakapan berlanjut dengan suasana penuh keputusasaan. Mereka tahu bahwa manusia dengan kekuatan dan tekadnya akan menjadi penguasa sejati alam semesta asli ini. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.